Halo semuanya, perkenalkan nama Ibu Winda Oktovinanisi. Kalian bisa panggil Ibu dengan panggilan Ibu Winda. Oke, di sini kita akan mempelajari mengenai lambang bilangan. Ada yang tahu sebelumnya mengenai lambang bilangan? Lambang bilangan itu apa sih? Ya, di sini Ibu akan mengajarkan mengenai 4 lambang bilangan. Yang pertama, bilangan satuan. Yang kedua, bilangan puluhan. Yang ketiga, bilangan ratusan. Dan yang keempat adalah bilangan ribuan. Oke, kita masuk yang pertama, bilangan satuan. Bilangan satuan itu terdiri dari angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Ini merupakan bilangan satuan karena dia terdiri dari satu angka saja. Oke, kita masuk yang kedua, bilangan puluhan. Bilangan puluhan itu apa sih, Bu? Bilangan puluhan itu terdiri dari 2 angka. Contohnya 20, 30, 40. Nah, itu merupakan bilangan puluhan karena dia terdiri dari 2 angka. Nah, pasti kalian di sini bertanya-tanya, Bu, kalau misalnya semuanya berakhir dengan angka kosong, 20, 30, 40, 50, kalau 25, 23 itu termasuk angka bilangan puluhan nggak sih, Bu? Ya, 25, 23, 35 itu termasuk bilangan puluhan karena terdiri dari 2 angka. Oke, selanjutnya kita masuk ke lambang bilangan yang ketiga, yaitu bilangan ratusan, terdiri dari 3 angka. Nah, contoh bilangan ratusan itu mulai dari 100 sampai 999. Banyak ya, Bu? Ya, memang bilangan ratusan itu sangat banyak, terdiri dari 3 angka. Nah, kalau misalnya nih, Ibu kasih contoh 120, itu termasuk bilangan ratusan gak sih, Bu? Kan ada 20-nya. Ya, itu termasuk bilangan lambang bilangan ratusan karena dia terdiri dari 3 angka. Ya, yang terakhir, kita masuk ke dalam pembahasan bilangan ribuan. Contohnya 5.000, 1.000. Nah, itu termasuk bilangan ribuan karena dia terdiri dari 4 angka yang berjajar. Nih, misalnya nih, Bu, kalau tahun sekarang ini kan tahun 2020, itu termasuk nggak sih, Bu, bilangan ribuan? Ya, itu termasuk bilangan ribuan karena terdiri dari 4 angka 2020. Nah, sekarang sudah tahu kan? Berarti tahun ini itu termasuk bisa kita sebut dengan bilangan ribuan karena terdiri dari 4 angka. Jadi nanti kalau misalnya ada teman di luar nanti yang nanya, ini tahun berapa sih? Nah, kita bisa jawab begini, iya ini tahun 2020. Jangan sebut lagi tahun 2020 atau tahun 2020. Kan sudah belajar di sekolah sama Ibu. Jadi nyebutnya itu 2020. Oke? Terus sekian dari Ibu, ada yang ditanyakan atau semuanya sudah mengerti? Oke. Kita beralih ke pembahasan yang kedua. Oke, di sini Ibu punya contoh. Nah, di sini mengenai arti lambang. Ya, ini dia. Ini merupakan di sini kita lihat lambang ini mengerucut, segitiga yang mengerucut ke sebelah kanan. Ini artinya lambang lebih kecil. Ya, di sini
Ibu punya contoh 750 titik-titik 950. Nah, 750 ini lebih kecil dari 950. Berarti di sini kita bisa tuliskan lambang bilangan seperti ini. Ya, ini sudah benar penulisannya. 750 lebih kecil dari 950. Oke, kita ke yang kedua. Lambang yang kedua. Di sini Ibu punya lambang lebih besar. Lambangnya dia segitiga yang mengkerucut ke sebelah kiri. Ini artinya lambang lebih besar. Oke, di sini contoh soalnya 1050 titik-titik 650. Berarti 1050 lebih besar dari 650. Baik, penulisannya seperti apa? Ini kita tarik ya. 1050 lebih besar dari 650. Yang selanjutnya ini ada lambang sama besar atau lambang sama dengan. Nah, kalau lambang ini kita sering tulis, jadi lebih diketahui. Nah, contohnya nih 400 titik-titik 400 sama besar, sama besar, sama kecil, berarti di sini kita tulis lambang sama dengan. Oke, di sini sudah paham dan sudah mengerti. Kita lanjut ke selanjutnya, ke pembahasan selanjutnya. Ya, kita akan membahas mengenai daur hidup. Daur hidup itu apa sih? Daur hidup itu adalah siklus kehidupan seekor hewan. Di sini Ibu punya contoh mengenai daur hidup seekor kupu-kupu. Ya, pertama kupu-kupu dewasa menghasilkan telur. Kemudian telur ini menetas menjadi seekor ulat. Ulat itu yang mana sih, Bu? Nah, ulat itu kita bisa jumpai biasanya ada di daun-daun. Dia sering makan daun-daun. Nah, setelah dia kenyang, setelah berhari-hari dia menjadi ulat, dia berubah menjadi kepompong. Dia berdiam diri, kemudian dia berubah menjadi seekor kupu-kupu yang cantik. Nah, begitu seterusnya siklus kehidupan kupu-kupu. Dari telur menetas menjadi seekor ulat, kemudian berubah menjadi kepompong, kemudian menjadi kupu-kupu. Oke, baik. Sudah mengerti? Kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Ya, di Indonesia terdapat 5 butir sila Pancasila. Ya, butir yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Pengamalan dari sila pertama itu apa sih, Bu? Apa sih yang bisa kita cerminkan dari pengamalan sila yang pertama? Ya, di Indonesia ini kan berbagai macam suku kebudayaan di masing-masing. Misalnya nih ada temannya orang Cina, ada temannya orang Batak, ada temannya orang Toraja. Kita beraneka ragam macamnya. Nah, yang menjadi pembahasan di sila pertama ini yaitu mengenai ketuhanan yang Maha Esa. Nah, berarti kita tuh harus menghargai teman kita yang mempunyai keyakinan yang berbeda. Misalnya teman kita ada yang beragama Islam, teman kita ada yang beragama Konghucu. Nah, di saat mereka sedang beribadah, kita tidak boleh mengganggu mereka sedang beribadah. Kita tidak boleh ribut saat mereka sedang beribadah. Nah, tuh kita harus mengamalkan Pancasila poin yang pertama. Nah, sila yang kedua itu mengenai kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, di sila yang kedua ini kita diajarkan untuk adil
sama semua teman kita, semua teman yang ada di kelas ini, yang ada di luar kelas ini, yang ada di sekolah ini, bahkan semua teman-teman kita itu kita harus bersikap adil. Kita nggak boleh bersifat aku cuma mau berteman sama yang ini, aku mau berteman sama yang ini. Itu tidak boleh. Kita harus berteman sama semuanya. Kita nggak boleh pilih-pilih teman kayak gitu ya. Nah, kita mengamalkan poin sila yang kedua. Nah, sila yang ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Nah misalnya nih di kelas ini kan kita sering misalnya ada teman yang pinjam buku, ada teman yang pinjam pulpen, terus nggak dikembalikan. Nah, kita nggak boleh berkelahi sama teman kita karena teman kita nggak kembaliin pulpen, teman nggak kembalikan pensil. Nah, tidak boleh ada perceraian di antara kita, perkelahian, itu tidak boleh. Karena kata sila ketiga kan kita harus bersatu, kita tidak boleh bercerai-berai. Ya, kita ke pembahasan sila yang keempat ya. Ke sila yang keempat ini sila yang lumayan panjang, paling panjang dari sila-sila yang lainnya. Nah, bunyinya, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, contohnya ini apa sih, Bu? Kayaknya susah. Sebenarnya ini tuh tidak susah. Contohnya gini, di kelas ini kan ada pemilihan ketua kelas. Nah, dari sini nanti kan Ibu pasti bilang gini, siapa yang mau jadi ketua kelas? Siapa yang mau jadi wakil ketua kelas? Nah, nanti kan ada satu orang yang mengajukan diri atau beberapa orang yang pasti, Bu, saya kepingin jadi ketua kelas. Nah, teman-teman yang lain itu nanti mengajukan tangan, oke, saya pilih si Dewi, Bu, jadi ketua kelas. Saya pilih si Abigail, Bu, jadi ketua kelas. Nah, dari situ nanti Ibu hitung siapa yang terpilih menjadi ketua kelas. Nah, itu masuk ke dalam permusyawaratan di dalam kelas ini yang bisa kalian lakukan sehari-hari dalam kehidupan kalian di sekolahan gitu. Nah, sila yang kelima itu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, ini sila yang terakhir. Nah, kita tuh harus bersifat adil terhadap sesama kita. Kita nggak boleh pilih-pilih mau berteman dengan siapa. Aku nggak mau berteman dengan dia, Bu, karena dia matanya sipit. Aku nggak mau, Bu, berteman sama dia gendut. Aku nggak mau, Bu, berteman sama dia jelek. Nah, itu tuh nggak boleh karena sila poin yang kelima, bulir yang kelima itu mengatakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Berarti kita harus bersifat adil sama teman-teman kita semua. Nah, kalian mengerti kan? Ada 5 sila di Indonesia yang harus kita jalankan sehari-hari, yang harus kita lakukan sehari-hari. Nah, sampai di situ kalian mengerti semua? Oke, sudah tidak ada pertanyaan lagi. Ibu akan tutup kelas hari ini. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa hari esok. Dah.